dari tanggal 20 Januari sampai tanggal 23 Februari kemarin persidangan. Baik itu mengumpulkan keterangan-keterangan yang kami rasa janggal dan juga mengumpulkan fakta-fakta yang ada di luar persidangan. Selama persidangan berlangsung, kami menemukan beberapa kurang lebih gambaran umum 8 kejanggalan dalam jalannya proses tragedi Kanjuruhan. Satu, bahwa seperti kita tahu, persidangan tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023 adalah penuh kejanggalan. Satu adalah tentang dibatasinya atau dilarangnya media pers untuk melakukan siaran langsung ataupun live streaming. Nah, dalam selama proses persidangan berjalan itu, kami menilai bahwa pembatasan siaran langsung tersebut pada dasarnya telah melanggar dan membatasi kebebasan pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang kebebasan pers itu tersendiri. Seperti kita pahami bahwa implikasinya proses persidangan yang tidak disiarkan secara langsung akan membatasi kontrol publik dalam mengawal dan memantau jalannya persidangan. Yang kedua, ini menjadi satu kejanggalan bahwa lokus tempat terjadinya kejadian adalah di Kanjuruhan Stadion di Kepanjen, Kabupaten Malang. Tetapi dalam perjalanannya bahwa adanya pengalihan lokasi tempat proses persidangan menuju Pengadilan Negeri Surabaya, yang ini justru menjauhkan akses masyarakat khusus keluarga korban untuk mendatangi secara langsung, apalagi kalau kita lihat bahwa live streaming itu tidak bisa atau tidak boleh dilakukan di persidangan tragedi Kanjuruhan. Yang ketiga adalah yang menjadi yang janggal juga adalah diterimanya perwira aktif anggota kepolisian, dalam hal ini adalah bidang hukum Polda Jawa Timur, sebagai penasihat hukum 3 terdakwa dari kepolisian yang kami nilai akan menimbulkan konflik of interest, akan menimbulkan konflik kepentingan. Kenapa? Pada dasarnya anggota kepolisian itu tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pembelaan di proses pengadilan. Kalau kita merujuk pada undang-undang advokat bahwa syarat sah orang boleh melakukan pembelaan hukum atau menjadi penasihat hukum adalah syarat-syarat yang telah diatur dalam undang-undang advokat. Dalil anggota kepolisian dalam hal ini adalah Bitkum Polda Jawa Timur melakukan pembelaan hanyalah berdalil pada Perkap nomor 2 tahun 2017 tentang tata cara pemberian bantuan hukum bagi anggota Polri. Mengingat bahwa mengapa kita bilang ada potensi konflik of interest, saksi pelapor dari Polda Jawa Timur dan jajaran kepolisian, terdakwa merupakan bagian daripada anggota kepolisian aktif, penyidik dari Polda Jawa Timur, dan penasihat hukum terdakwa adalah dari Polda Jawa Timur. Sehingga ini kami rasa akan menimbulkan potensi konflik of interest dalam proses persidangan yang berlangsung. Janggalan ke-8 adalah tindakan jaksa penuntut umum yang tidak mendalami untuk menanyakan, menggali secara detail mengenai kausalitas matinya 135 korban jiwa dan ratusan luka-luka. Ini terlihat bahwa komposisi antara saksi baik itu dari keluarga korban, saksi mata dan juga saksi korban itu jomplang berbanding terbalik dengan bulan saksi yang dari jaksa penuntut umum yang dalam hal ini kualitas pembuktian itu sangat tidak mendalami atau menggali dari penyebab kematian 135, 623 luka-luka dan 23 luka berat. Nah, itu dari 8 kejanggalan yang bisa kita lihat. Selain bahwa dalam proses persidangan beberapa media mainstream dia keterangan dari beberapa anggota kepolisian mengaku tidak menembakkan gas air mata ke arah tribun, tidak menembakkan gas air mata ke tribun penonton, hanya menembakkan ke bahagian lapangan dan juga set terbang. Hal ini justru bertentangan dengan fakta-fakta yang ada di luar persidangan. Selain itu juga kejanggalan dari proses sebelum terjadinya persidangan adalah bisa kita lihat rekonstruksi bulan Oktober tahun 2022 itu tidak dilakukan di Stadion Kanjuruhan. Dan kemudian hal itu diperkuat dengan dari 20 sampai 30 adegan rekonstruksi tidak satu pun menyebutkan penembakan gas air mata yang ada di Stadion Kanjuruhan. Jadi kejanggalan tersebut bisa kita simpulkan telah terjadi sebelum dilaksanakannya proses persidangan. Itu kira-kira kawan-kawan gambaran umum dari kejanggalan proses persidangan. Adapun teman-teman tim pemantau baik itu dari LPBHNU Kota Malang dan juga LBH Pos Malang juga mencatat beberapa kejanggalan dan fakta yang ada di persidangan. Maka dengan hal ini kita mendesak
sebagaimana keterangan dari Dr. Priya Jatmika tanggal 7 Februari, multiplicity action ataupun multiplicity cause ini ataupun penyebab yang berdimensi yang ganda harus diperhatikan ataupun harus diusut kembali. Jadi tidak hanya menjerat pelaku level bawah atau aktor lapangan, melainkan harus dia menyentuh pada level atas ataupun level berjenjang. Sehingga dari beberapa fakta kejanggalan persidangan tragedi Kanjuruhan serta pembacaan tuntutan jaksa penuntut umum, kami Koalisi Masyarakat Sipil ada 4 tuntutan yang setidaknya akan kita desak, baik itu di Malang, Surabaya maupun di Jakarta. Setelah ini ada 4 hal. 1, mendesak majelis hakim untuk menjatuhkan vonis seberat-beratnya dan seadil-adilnya terhadap 3 terdakwa kepolisian yang dalam hal ini tuntutannya sangat rendah demi diwujudkannya keadilan bagi keluarga korban melalui putusan ultra petita. Jadi putusan ultra petita itu adalah putusan yang dia di luar ataupun lebih daripada tuntutan ataupun dakwaan dari jaksa penuntut umum. Yang kedua, mendesak Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan untuk bersikap proaktif dalam memeriksa dugaan kode etik terhadap perilaku hakim dan jaksa dalam proses persidangan tragedi Kanjuruhan. Serta tidak lebih daripada itu, pelaku penjahat HAM yang kami rasa masih dengan status impunitas, kami mendesak Komnas HAM untuk lebih proaktif mendalami keterlibatan pelaku level atas dalam pertanggungjawaban komando sebagaimana pasal 42 ayat 2 Undang-Undang 26 tahun 2000 terhadap pelanggaran HAM berat dalam tragedi Kanjuruhan. Yang keempat, yang menjadi hal yang paling penting juga, bahwa kita mendesak Kepolisian Republik Indonesia yang dikomandoi oleh Jenderal Listio Sigit agar tidak berhenti melakukan pengusutan dan lebih serius menyidik anggotanya yang terlibat secara langsung dalam tragedi penembakan gas air mata ke stadion yang menyebabkan ratusan orang meninggal dan luka-luka berat. Barangkali itu teman-teman 20 Januari 2023. Jadi saat mengikuti apel Kapolres Malang Ferry Hidayat mengenai larangan penggunaan gas air mata di dalam stadion. Kemudian 12 saksi air mata di keterangannya atas perintah dari terdakwa AKP dari keselamatan diri dengan adanya supporter yang masuk lapangan serta menyerang aparat. Kemudian 12 saksi aparat menyatakan bahwa setelah melakukan penembakan gas air mata terhadap korban setelah penembakan gas air mata di tribun. Kemudian keterangan saksi pada tanggal 26 Januari 2022, Polres Malang tidak pernah melihat, memastikan apakah semua tidak memperhatikan apakah ada kapal yang menyediakan jalur evakuasi bagi berwarna silver stainless gosong dengan sumbu yang terbakar di sekitar tribun sebelah, yang merupakan anggota Polres Malang menerangkan bahwa saksi melakukan penembakan gas air mata ke arah lapangan tengah